Halo, halo, hai, hai teman-teman semua. Balik lagi di channel aku, Erna Yulia. Oke, pertama-tama di sini aku bakal perkenalan diri aku dulu ya. Ya, nama aku Erna Yulia. Aku mahasiswa dari program studi manajemen dari kampus Undira Cibubur. Oke, pada video ini saya ingin berbagi cerita nih tentang komunikasi lintas budaya dan bagaimana perbedaan budaya bisa menimbulkan salah paham, tetapi juga bisa mengajarkan pelajaran yang berharga. Nah, di video ini saya mau sedikit cerita nih tentang pengalaman pribadi saya waktu bekerja di salah satu perusahaan China gitu, teman-teman. Jujur nih, pengalaman terbesarnya itu ada di kendala bahasa gitu. Jadi di perusahaan ini tuh, di tempat saya bekerja, atasan sama TKA-nya itu bener-bener nggak bisa bahasa Indonesia gitu, bahkan bahasa Inggris pun mereka nggak bisa, teman-teman gitu. Jadi tuh bahasa sehari-hari yang mereka pakai tuh bener-bener full Mandarin gitu. Nah, sementara saya sendiri juga kan nggak bisa ya untuk bahasa Mandarin itu ya. Jadi ya bisa dibayangin dong, komunikasinya itu kayak gimana, bener-bener terbatas dong antara kita untuk saling komunikasinya itu. Nah, jadi pas awal kerja itu, pas pertama saya masuk, kayak awalnya tuh saya tuh bener-bener kebingungan, teman-teman. Kayak, apa nih? Saya nggak ngerti apa yang mereka instruksikan. Saya cuma bisa mangguk-mangguk ya kan ya. Itu pas atasan jelasin, misalkan kan ngomongnya cepet banget nih pakai bahasa Mandarin gitu, teman-teman. Dan saya tuh cuma bisa nebak-nebak lewat dengan gerakan tangan mereka atau ekspresi wajah atau juga contoh-contoh singkat gitu. Nah, karena saya takut salah, terus juga nggak enak kan nanya-nanya terus ya, takutnya masa aku nggak ngerti-ngerti. Jadi ya saya cuma mangguk-mangguk aja gitu, teman-teman, padahal sebenarnya emang belum paham sih gitu. Jadi ya udah deh, kerjain aja gitu. Sampai nih satu hari pernah, teman-teman, saya itu ngerjain tugas, ternyata itu berbeda maksud dari yang atasan saya mau itu. Akhirnya kan terjadi salah paham ya, teman-teman. Bukan berarti saya nggak bisa kerja juga sih gitu, tapi murni dari nggak ada bahasa yang sama gitu, bener-bener kendala bahasanya tuh kayak terbatas banget di situ tuh. Nah, dari situ saya sadar tuh, teman-teman, bahwa ini tuh bener-bener contoh yang nyata gitu, hambatan komunikasi lintas budaya di lingkungan kerja saya gitu. Pelan-pelan saya coba beradaptasi sama lingkungannya. Saya juga mulai memakai contoh-contoh seperti gambar atau contoh langsung gitu. Dan yang nggak lupa nih, kita tuh nggak pernah lepas dari aplikasi Google Translate itu. Pokoknya kita tuh benar-benar tergantungan sama Google Translate tuh, teman-teman. Nah, saya juga dari situ coba untuk ngapalin kosakata Mandarin ya, beberapa lah ya, yang dasar-dasar yang biasa sering dipakai di tempat kerja gitu. Walaupun masih terbatas, tapi komunikasinya jadi lebih nyambung dari sebelumnya, alhamdulillah gitu. Nah, dari pengalaman ini saya belajar satu hal penting, teman-teman. Jadi dalam komunikasi lintas budaya itu, bahasa itu memang penting, teman-teman. Tapi yang lebih penting adalah kesabaran, empati, dan kemauan untuk saling memahami satu sama lain. Jadi menurut saya perbedaan bahasa itu bukan suatu penghalang yang mutlak ya, teman-teman. Selama kita sama-sama mau usaha, mau saling terbuka satu sama lain, jadi kerjasama tetap bisa berjalan walaupun tanpa bahasa yang sama gitu. Nah, jadi gitu, teman-teman, ceritanya. Nah, sekian cerita video kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.